Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Gusti Rival di Val FM. Dan saya tertarik sama videonya Mbak Novi Bule, di mana Mbak Novi Bule juga sempat banyak banget dapat respon dari netizen. Karena Mbak Novi Bule bereaksi soal walkoutnya PDI Perjuangan. Mari kita simak videonya dan kita reaction. PDI Perjuangan walkout atau keluar saat sidang paripurna DPRD Jawa Barat. Top banget, keren banget PDI Perjuangan. Keren banget, artinya PDI Perjuangan adalah partai yang konsisten, partai yang punya sikap, partai yang tegas, partai yang punya prinsip. Dan satu lagi, PDI Perjuangan bukan partai penjilat seperti yang lainnya. Waduh. Gue analogikan ya, sikap fraksi PDI Perjuangan keluar itu, kita punya satu rumah. Lalu ada orang yang menghina, mendiskreditkan rumah kita, membuli rumah kita. Apakah kita diam saja sementara kita tidur, kita makan, kita berteduh di rumah tersebut, kita berlindung di rumah tersebut, lalu ada orang yang menghina? Kalau gue sebagai manusia yang waras, yang logikanya jalan, gue pasti nggak akan menerima ketika ada orang-orang yang menghina rumah gue tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan, ya seperti itulah. Tapi gue maklumin ya, ketika para pemuja KDM, Ternak Mulyono, dan buzzer-buzzernya menyerang, menghujat PDI Perjuangan. Ya, karena seperti yang selalu gue bilang, kapasitas otak mereka sedikit, nalar mereka nggak jalan, logika mereka cetek. Kalau misalkan dari Mbak Novi keluar bahasa seperti itu, saya pikir nanti malah citra PDI Perjuangan kurang baik, Mbak, dilihat sama masyarakat, gitu kan? Jadi mereka itu hanya bisa menilai berdasarkan like or dislike. Padahal seharusnya mereka ini kalau memang logikanya berjalan dan bisa berpikir secara out of the box dan secara objektif, harusnya mereka justru bisa melihat PDI Perjuangan mengambil langkah tersebut sebagai bentuk menjaga kehormatan DPRD Jawa Barat khususnya, dan semua DPR yang ada di Indonesia. Karena pernyataannya KDM secara tidak langsung sudah merendahkan bukan hanya DPRD Jawa Barat, tetapi DPRD dan DPR se-Indonesia. Itulah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Buat kalian yang terus menyerang PDI Perjuangan, silahkan lakukan. Karena gue sekali lagi, gue maklum, otak kalian nggak nyampe. Dan sama satu lagi, buat kalian juga yang menghina Kang Ono Surono, yang katanya Kang Ono Surono ini kerap kali menyerang KDM, gue cuman bisa ketawa sama kalian. Cobalah kalian lihat video-video Kang Ono Surono sebelumnya, di mana dia pun membela ya KDM. Dia setuju dengan kebijakannya KDM jika itu pro rakyat. Jadi ingat, jangan selalu menghujat rakyat yang kritis, karena kritikan itu merupakan roda penyeimbang dalam pemerintahan. Suatu negara akan hancur jika tidak ada rakyatnya yang kritis. Satyam Eva Jayate. Oh, jadi sebenarnya menurut Mbak Novi Bule itu bahwa standar kebijakan seorang gubernur lah, katakan gitu ya, atau kepala daerah gitu, itu pro rakyat itu standarnya dari DPR gitu. Jadi masyarakat itu nggak bisa menilai di mana seorang kepala daerah itu pro rakyat, harus DPR dulu gitu. Apa saya otaknya nggak nyampe kali Mbak Novi ya? Tapi yang jelas gini Mbak Novi, kalau misalkan sikap Mbak Novi sebagai orang PDI Perjuangan tuh seperti ini, saya khawatir gitu ya, yang tadinya cinta itu jadi nggak cinta gitu Mbak Novi. Itu aja, nggak banyak ya kritik saya. Mudah-mudahan nanti kedepannya diperbaiki. Dan saya sih ingat Mbak Novi itu pada tahun 2023 ya kalau nggak salah ya Mbak Novi ya. Tapi nggak tahu sih itu Mbak Novi yang ini atau bukan. Tapi kalau misal Mbak Novi yang ini ya saya juga acungi jempol. Artinya Mbak Novi masih seperti yang dulu, kritis orangnya. Oke, kita lanjut reaction video yang lainnya. Apakah ada tanggapan sih soal ini dari netizen? Jangan walkout atau keluar saat sidang paripurna DPRD. Novi, kamu mah ngaco ya tuh. Masa rakyat Jawa Barat lebih dari 80% dikatakan buzzer? Hari kamu cager,
Buzzer itu seperti kamu yang mendapat bayaran untuk membela-bela yang ngaco. Itu buzzer namanya. Gimana sih kamu teh disamakan dengan Mulyono? Mulyono itu ternak siapa? Ternak partai kamu tah. Jokowi dari mulai di Solo sampai Jakarta itu siapa? Kan itu partai Bapak Ono. Hari kamu sekarang Udahan Pak, sekarang Pak. tidak setuju menghina sama orang Jawa Barat, dikatakan otaknya belum nyampe. Dasar kamu mah terbalik jadi pokoknya mengerara cowek balat kamu mah, termasuk kamunya suka gelo. Dasar heran gua juga. Kalau wakil rakyat harus mewakili apa yang diinginkan rakyat, bukan ditentang. Hari kamu ngaco wae ya. Teman-teman itu adalah salah satu netizen yang memang nggak puas dengan apa yang dikatakan sama Mbak Novi Bule. Tidak hanya omon-omon. Ya, oke Mas Bula. Omon-omon kita juga bermanfaat, paling tidak memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak KDM ini benar berjalan. Ya, Pak KDM. Kang Ono, bukan apa-apa Kang Ono ya. Kalau Kang Ono ketawa tuh kayak mengandung sesuatu ya Kang Ono. Nggak apa-apa ya. Saya menilai Kang Ono kayak gitu ya. Maaf ya Kang Ono ya. Ya kan? Kang Ono kalau ketawa tuh bukan ketawa bisnis ya Kang Ono ya. Ini ketawa lain. Warga Jabar geus nyaraho meureun ayeuna mah gawena Mang Ono naon? Jadi gawena Mang Ono teh mengawasi kinerja KDM salah sahijina. Tapi asa kurang puas urang mah nya, asa emas diawasi ku kuningan atau ku perunggu meureunna. Kumaha cek warga Jabar? Da emang kitu tah geuningan. Eta cek Mang Ono cenah. Jadi gawe KDM teh kudu diawasi supaya sesuai henteu. Ya, sesuai henteu, melenceng henteu gitu. DPRD tidak hanya omon-omon. Begitu ceritanya teman-teman ya. Jadi Kang Ono teh memang ya kerjaan Kang Ono sebagai anggota DPRD selaku wakil rakyat gitu harus mengawasi di mana Kang Deddy Mulyadi itu adalah seorang gubernur yang memang memberikan kebijakan-kebijakan. Nanti diawasi nih sama Kang Ono sebagai wakil rakyat ya. Ingat tuh, wakilnya rakyat. Jadi wakilnya teman-teman. Kalau teman-teman bukan anggota dewan, berarti kalau misal teman-teman tinggalnya di Jawa Barat, ini wakilnya teman-teman nih. Itu Kang Ono nih adalah wakilnya teman-teman yang bisa ngakses langsung ke Kang Deddy Mulyadi gitu di sana. Kalau memang Kang Deddy Mulyadi melenceng gitu pekerjaannya, Kang Ono itu tugasnya, karena Kang Ono kan wakilnya rakyat. Awas inget itu. Lanjut. Jawa Barat menghadapi masalah. Kita tidak menghadapi masalah KDM, tetapi Jawa Barat menghadapi masalah ketika KDM dengan caranya itu tidak mungkin menyelesaikan Jawa Barat. Saya yakin. Pak Manu kan akan katakan, Pantura akan katakan, dia hanya yang bisa dimasukkan jadi konten. Harus tanya pada KDM, beliau mau jadi gubernur atau menjadi konten kreator. Kalau mau menjadi gubernur, ngobrol dengan Kang Ono, ngobrol dengan Kang Bayu, rakyat diterima dan kemudian kita bicarakan. Begitu banyak masalah dari ujung selatan sampai ujung utara, dari Cirebon sampai ke Bekasi. Begitu banyak masalah, nggak mungkin selesai dengan kompet. Kita mengingatkan Kang Deddy Mulyadi, saya mengingatkan sebagai warga Subang, Jawa Barat, dan warga Subang, bahwa kita harus bicara. Semuanya harus dibicarakan. Ada salurannya, saya pikir, mohon maaf, agak berbeda. Saya mengapresiasi walk out PDIP. Bukan soal saya berpihak, tapi itu yang harus dilakukan. Tapi kita berada dalam kondisi post truth, teman-teman. Kita ngomong di sini, besok dibully. Saya lihatnya ini. Ya, saya juga tidak tahu kalau misalkan Bapak ini kalau nggak dikontenin nggak tahu bicara soal Kang Deddy Mulyadi, karena semuanya itu dari konten gitu ya. Saya lagi-lagi ngomong mewakili sebagai konten kreator atau pembuat konten begitu ya.
Jadi hampir semua sekarang itu membuat konten, Pak. Jadi kalau memang kita bukan siapa-siapa ya konten, Pak. Apalagi Kang Deddy Mulyadi yang memang di mana Kang Deddy Mulyadi itu adalah seorang gubernur pimpinan di Provinsi Jawa Barat. Itu harus diketahui pekerjaannya begitu. Itu terlepas tuduhan yang namanya settingan, pencitraan gitu ya. Tetapi saya lebih baik ada CCTV. Artinya CCTV itu adalah konten itu tadi. Jadi orang bisa tahu. Saya tidak bisa melihat Bapak ngomong kalau nggak dikontenin. Karena Kang Deddy Mulyadi serasa dipasang CCTV. Artinya kemana-mana bisa dilihat. Kalau memang nanti nih kan, kedepannya Kang Deddy Mulyadi tidak melakukan hal yang sama, masyarakat langsung tahu. Tapi kalau misal Kang Deddy Mulyadi tidak dipasang CCTV atau juga konten, tidak membuat konten, maka pergerakan Kang Deddy Mulyadi hanya diketahui orang-orang yang memiliki akses terdekat itu. Tapi kalau untuk masyarakat di bawah atau masyarakat kecil, katakan gitu ya, masyarakat biasa, saya yakin tidak akan bisa mengakses. Tapi saat ini dengan konten, mereka bisa mengakses, mereka bisa tahu apa yang dilakukan sama Kang Deddy Mulyadi. Orang-orang tuh pada tahu gitu, oh ternyata pekerjaan gubernur seperti ini gitu. Oke lah, pada intinya video yang saat ini tuh nggak begitu banyak saya ngeri ya teman-teman, karena kalaupun banyak juga teman-teman kan sudah pada tahu ya. Soalnya masyarakat tuh udah ngerti gitu apa sih masalahnya gitu, karena kan ini sudah berkutat begitu lama gitu. Beberapa hari ke belakang ini kan rame banget antara Kang Ono Surono dengan Kang Deddy Mulyadi kan seperti itu, dimana Kang Ono ya bersikap kayaknya tidak pro begitu ya, atau memang tidak pro ya. Dan Kang Ono kebetulan itu dari PDI Perjuangan partainya, akhirnya terbawa lah gitu ya. Dan itu pun teman-teman udah sering lihat banget video-video seperti ini. Saya yakin akan bisa melihat, menilai ya kan. Seperti itu aja reaksi hari ini, dan nanti kita bakal lanjutkan di video-video yang lainnya. Dan nanti kan saya juga akan membuat konten-konten viral lainnya gitu tentunya. Dan kalau misal suka sama konten saya, silahkan klik subscribe, silahkan tinggalkan komentarnya, share bila perlu. Terima kasih, saya Gusti Rival di Val FM, saya pamit.